Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, al-majlisus sadis fi aksiyam fi aksima Aksa. fi aksamin nasi fi siyam. Alhamdulillahilladzi atqana bihikmatihi ma fatara wa bana wa syara'a syar'ihi rahmatan Syara'i. wa syara'a syara'ihi rahmatan wa hikmatan tariqan wa sunana wa amarna bi ta'atihi la lihajatihi bal lana yaghfiru dhunuba likulli man taba ila rabbihi wa dana wa yujzilul ataya liman kana muhsina walladzina jahadu fina walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ahmaduhu ala fadailihi sirran wa alana wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju bihal fawza bidarin na'imi wal hana wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi rafa'a fawqas samawati fadana sallallahu alaihi wa ala sahibihi Abi Bakrin al-qa'imi bil ibadati radiyan bil ana alladhi syarrafahu Allahu biqaulihi idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana wa ala Umar al-Mujiddi fi dhuhuril islami fama du'afa wala wana wa ala Uthman alladhi radiya bil qadari wa qad halla fil fina'il fana wa ala aliyin al-qariba fin nasabi wa qadana lal munah wa ala sairi alihi wa ashabihi al-kiramil munah al-kiramil umanah wa sallama tasliman. Baik, Masya Allah. Ini kata beliau rahimahullah, ini pendahuluannya. Majelis yang ke-6, pembagian manusia dalam puasa di bulan Ramadan. Kata beliau, alhamdulillahilladzi atqana bihikmatihi ma fatara wa bana. Segala puji bagi Allah yang menyempurnakan segala sesuatu dengan hikmahnya, apa yang dia cipta dan dia bangun. Iya, ini sudah kita katakan bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan Allah menciptakannya dan dalam sebaik-baik bentuk yang sesuai dengan yang dia cipta itu. Yang dia cipta itu. Banyak ayat yang menunjukkan hal ini. Di antaranya terkait dengan penciptaan manusia di surat At-Tin. Apa ayatnya? Siapa yang tahu? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia di sebaik-baik bentuk. Ini ciptaannya manusia. Allah yang atqona, menyempurnakan apa yang dia cipta dan apa yang dia bangun. Makanya tidak ada celaan dalam ciptaan Allah. Apapun itu. Sampai angin, tidak boleh kita cela. Tidak boleh kita cela. Masa, tidak boleh kita cela. Karena itu adalah ciptaan Allah. Dilarang di dalam hadis Nabi SAW. La tasubbud dahar, fa innallaha huwad dahar. Jangan antum mencela masa. Ada panas, ada dingin. Tidak usah antum mencela. Karena Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan semuanya. Uqallibul laila wan nahar. Sayalah, kata Allah, yang membalik malam dan siang. Yang tidak boleh kita mencela. Karena itu adalah ciptaan Allah. Apalagi manusia yang memang Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita. Secara umum Bani Adam itu Allah muliakan. Sejelek apapun orang, jangan pernah antum mencelanya. Karena kalau antum mencela itu berarti antum mencela Allah yang menciptakannya. Yang menciptakannya. Ini karena kenapa? Semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah sempurna. Sesuai dengannya. Sesuai dengannya. Iya. Ini yang harus kita pahami.
Kemudian kata beliau, wa syara'a syara'i'a wa rahmatan wa hikmatan. Kemudian Allah, ia mensyariatkan syariat sebagai rahmat, kasih sayangnya kepada kita. Misalnya, dalam setahun kita disyariatkan berpuasa di bulan Ramadan. Ini rahmat untuk kita. Kebaikan kita, puasa kita itu tidak kembali kepada Allah, tapi kembali kepada diri kita. Kita berpuasa di siang hari, apakah kebaikannya akan kembali kepada Allah, akan menambah kekayaan Allah, atau tidak berpuasanya orang yang tidak berpuasa di bulan ini, apakah itu mengurangi kekayaan Allah? Tidak. Karena Allah itu as-somad. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Tapi segala sesuatulah yang butuh kepada Allah. Jadi kita diciptakan, disyariat dan disyariatkan kepada kita syariat itu karena kasih sayang Allah kepada kita. Karena pahala puasa kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Jadi Allah mensyariatkan syariat itu karena kasih sayang Allah kepada kita. Wa hikmatan, dan ada hikmahnya. Syariat apapun ini harus antum ketahui ini. Dan ini harus antum yakini. Apapun yang Allah syariatkan, apakah berupa perintah ataupun larangan, ketahuilah ada hikmahnya itu. Makanya ada kaidah dalam syariat, kalau ada perintah dari Allah untuk kita, maka pasti itu kebaikan murni. Kalau kita merasakan ada sesuatu yang tidak baik bagi kita, misalnya puasa, lapar kita di siang hari, ketahuilah keburukan itu tidak sebanding dengan kebaikan yang kita akan dapat. Karena seluruh perintah Allah pasti baik. Pasti baik, murni ataupun lebih besar kebaikannya daripada keburukannya. Sebaliknya kalau larangan, kalau Allah Subhanahu wa taala melarang kita, pasti itu keburukan. Kalau tidak murni keburukan, pasti keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Daripada kebaikannya. Ini harus kita yakini. Karena syariat Allah itu penuh dengan hikmah. Ada hikmahnya yang akan kita dapatkan. Thariqan wa sunana. Allah jadikan itu sebagai jalan dan cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah solat. Dengan sujud, kita bisa dekat kepada Allah. Karena Nabi katakan, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa sajid. Paling dekat seorang hamba dengan Robnya dalam keadaan dia apa? Sujud. Jadi ini adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Allah mensyariatkan kepada kita apa? Ibadah. Itu supaya kita tahu jalan dan cara menyembah Allah. Makanya diutus Rasul. Di samping diturunkan kitab, diutus Rasul. Untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa amarona bi ta'atihi la li hajatihi ballana. Masya Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk mentaati Allah. Bukan karena Allah butuh kepada kita. Tapi kita yang butuh kepada ketaatan itu. Harus antum pahami. Contoh sekarang ini. Kita katakanlah puasa. Kita sudah bilang tadi. Kita diperintahkan untuk puasa. Apakah untuk Allah? Atau untuk kita? Coba antum perhatikan ayat terkait dengan perintah puasa. Yang mungkin antum hafal karena sering dengar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Disebutkan di ujung ayat, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Jadi kembalinya untuk siapa? Untuk kita. Bukan untuk Allah. Jadi untuk kita berpuasa agar supaya kalian bertakwa. Jadi kembali kepada kita manfaatnya. Ini Masya Allah. La lihajatihi. Bukan karena Allah butuh kepada kita. Tapi lana. Ballana. Bahkan kita yang butuh kepada ketaatan itu. Kita yang butuh kepada ketaatan itu. Yaghfirud dzunuba likulli man taba ila rabbihi wadana. Allah Subhanahu wa taala
mengampuni seluruh dosa kepada siapa yang bertobat kepadanya dan mendekat kepadanya. Iya. Semua dosa apapun itu. Dosa besar, bahkan berupa kesyirikan, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tidak ada yang diampuni oleh Allah dari dosa. Dari dosa. Kecuali yang tidak bertobat. Itu bukan karena salah hamba sendiri. Dia yang tidak bertobat. Dia yang tidak bertobat. Apakah karena putus asa dari rahmat Allah? Atau karena kebodohan. Sehingga dia tidak tahu kalau ada Allah yang mengampuni seluruh dosa. Iya. Wa yujzilal ataya liman kana muhsina. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pemberian bagi orang yang berbuat baik. Bagi orang yang berbuat baik. Kata Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan petunjuk kepada jalan kami. Jadi, kalau Allah tahu kita bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Orang-orang yang tidak mendapat hidayah, itu karena mereka memang tidak mau cari hidayah. Karena seperti itu ketentuan Allah. Hidayah itu akan kita dapatkan kalau kita bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Kalau kita berpaling, maka Allah akan berpaling dari kita. Ahmaduhu ala fadailihi sirra wa alana. Saya memuji Allah atas keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah secara rahasia ataupun terang-terangan. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Persaksian yang saya harapkan dengan sebabnya keberuntungan di negeri yang penuh dengan kenikmatan, negeri yang penuh dengan pemberian kenikmatan sama. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Alladzi rafa'ahu fawqa samawati padana. Yang Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, menaikkannya ke langit dan Dia mendekatkannya. Ini terjadi di Isra Mi'raj. Terjadi di Isra Mi'raj. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalan malamkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima solat 5 waktu. Yaitu itu terjadi sebelum 3 tahun. 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Karena Nabi solat di Makkah itu cuma 3 tahun. Setelah itu di Madinah 10 tahun. Jadi Nabi solat 5 waktu. Ya, dengan kewajiban solat 5 waktu itu cuma 13 tahun. Cuman 13 tahun. Dia belum naik ke langit dan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa ala sahibihi Abi Bakar al-Qaim bil ibadati radiyan bil ana. Salawat Allah kepada beliau dan kepada teman beliau Abu Bakar yang tegak menjalankan ibadah penuh ridho, ya, dengan perhatian dalam ibadahnya. Alladzi syarrafahu Allahu biqaulih. Yang Allah Subhanahu wa taala muliakan Abu Bakar dengan firman-Nya, id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada temannya, jangan kamu bersedih, Allah bersama kita. Ini terjadi, ucapan ini Nabi ucapkan saat beliau hijrah. Untuk keluar dari Mekah, kan beliau dikepung. Tapi digantikan oleh Ali di rumahnya. Untuk keluar ke situ untuk melakukan perjalanan, karena dikejar oleh orang-orang musyrikin, beliau bersembunyi di goa. Hanya berdua dengan Abu Bakar. Ya, mereka khawatir akan didapat karena sudah ada yang menengok ke goa itu. Tapi karena dia melihat ya goa itu tidak mungkin baru dimasuki karena banyak sarang laba-labanya, ya. Karena kalau seperti itu berarti sudah lama tidak dimasuki, jadi dia tidak jadi masuk.
Seandainya katanya dia melihat ke bawah pasti. Tapi saat itu Abu Bakar gelisah. Bersedih beliau. Takut akan didapat. Langsung Nabi katakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, Allah bersama kita. Ini keutamaan Abu Bakar. Disebutkan dalam Al-Quran. Beliau. Disebutkan dalam Al-Quran. Wa ala Umar al-mujiddu fi duhuril islami. Famadaupa wala wana. Dan juga salawat Allah kepada Umar yang bersungguh-sungguh untuk menampakkan Islam. Beliau tidak pernah merasa lemah. Ya, tidak pernah merasa lemah dalam hal tersebut. Demikian pula atas Utsman yang ridho terhadap takdir. Ya, beliau telah masuk menimpa beliau perkara yang menyakitkan beliau karena Utsman beliau dibunuh di rumahnya oleh orang-orang Khawarij, pemberontak. Iya, dibunuh. Makanya dibilang Utsman syahidud dar, mati syahid di dalam rumah. Mati syahid dalam rumah karena beliau ikut peperangan, tidak mati di peperangan, tapi beliau mati di rumahnya, mati syahid karena dibunuh oleh Khawarij. Dibunuh oleh Khawarij. Iya. Ini yang keutamaan beliau. Wa ala aliyil qaribi bin nasabi. Juga salawat Allah kepada Ali yang dekat secara keturunan. Karena Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dari Nabi kita Muhammad SAW. Anak paman beliau. Anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nalal muna, beliau telah mendapatkan apa yang beliau cita-citakan. Wa ala sairi alihi wa ashabihil kiramil umana wa sallama taslima, dan atas seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia lagi penuh amanah, wa sallama taslima. Kemudian Qala Syekh rahimahullah, ikhwani, sabaqa fil majlis ats-tsalits an fardhu siyami kana fi awwalil amri ala marhalatain thumma istaqarrat ahkamus siyam fakana an-nasu fiha aqsaman 'asharah. Masya Allah. Jadi ada 10 kan dibahas di 3 majelis. Kata beliau rahimallah, ikhwani, saudara-saudaraku, telah lewat di majelis yang ketiga bahwasannya kewajiban puasa di bulan Ramadan di awal perkaranya di 2 tingkat. Pertama diwajibkan, sudah lewat di majelis ketiga. Bagi orang yang mampu berpuasa, boleh berpuasa. Bagi yang tidak mampu, boleh tidak berpuasa. Dia bayar fidyah. Itu awalnya. Kemudian setelah itu Allah wajibkan, wajib ain. Tidak boleh lagi untuk tidak berpuasa. Kecuali memang orang yang memiliki udzur. Misalnya safar atau sakit. Iya. Ini awalnya. Kemudian tetap hukum puasa. Maka adalah manusia setelah tetap hukumnya itu terbagi menjadi 10. Terbagi menjadi 10. Ini yang kita akan bahas 3 majelis. 10 golongan manusia terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Pertama, Al-qismul awal, al-muslimul balagul aqil. baligu. Al-muslimul baligul aqilul muqimu al-qadiru as-salimu As-salimu. as-salimu minal mawani' fayujibu alaihi shaumu Ramadan adaan fi waqtihi ladalatil kitabi wa sunnati wal ijma'i ala dhalik. Masya Allah. Ini yang pertama. Kata beliau rahimahullah ta'ala, jenis manusia yang pertama. Seorang muslim, keluar kafir. Balik, yang sudah usia balik, yang diterangkan. Al-akil, berakal. Mukim, tidak lagi safar. Al-qadir, mampu. Keluar yang tidak mampu puasa. As-salim, sehat. Minal mawani, selamat dari penyakit. Artinya lagi sehat. Maka wajib baginya puasa. Kalau ada orang yang seperti ini, muslim, balik, berakal, tidak sedang sabar, tidak sedang sakit, wajib berpuasa di bulan Ramadan. Ini ketentuannya. Ini kata beliau rahmallahu ta'ala berdalil dengan Al-Quran, sunnah, dan kesepakatan atas hal tersebut. Tidak ada perselisihan akan wajibnya puasa. Dalilnya adalah
firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Itu ujungnya yang menjadi pendalilannya. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Dan penjelasan dari petunjuk itu sendiri dan Al-Furqan. Kata Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Kalau kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Maka berpuasalah. Adapun orang kafir tidak wajib baginya berpuasa. Bahkan kalau dia berpuasa, tidak sah puasanya. Karena kadang kita menjumpai di beberapa kasus, orang kafir di bulan Ramadan juga berpuasa. Karena banyak orang muslim berpuasa. Tidak sah puasanya kalau ada seperti itu. Karena dia bukan orang yang ahli untuk ibadah. Karena puasa itu butuh niat. Niatnya orang kafir tidak sah. Niatnya orang kafir tidak sah. Tapi kalau dia bertobat, tidak perlu qadha. Apa yang telah berlalu? Tidak perlu qadha. Cukup dia bertobat, masuk Islam. Maka kalau pas bulan Ramadan, langsung wajib puasa di bulan Ramadan. Yang berlalu tidak perlu di qadha. Kata Allah, "Qulil ladzina kafaru iyantahi yughfar ma qad salaf." Katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, maka diampuni apa yang telah berlalu. Diampuni apa yang telah berlalu. Ini golongan pertama. Kemudian golongan kedua, al-qismu tsani. Al-qismu tsani as-saghiru fala yajibu alaihi siyamu hatta yablugh. Liqaulihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah, anin naimi hatta yastayqidha, wa anis saghiri hatta yakbur, wa anil majnun hatta yufiq. Ya, baik, betul. Rawahu Ahmadu wa Abu Daud wa Nasa'i wa sahhahul Hakim. Sahhahul Hakim. Masya Allah. Ini baru pertama Patri membaca. Alhamdulillah. Penuh dengan tekanan ya. Alhamdulillah. Baik. Golongan kedua. Dari golongan manusia. Yang datang bulan Ramadan, dia dalam keadaan itu. Pertama, yang kedua as-sogir. Anak kecil. Anak kecil yang belum balik. Kata beliau, fala yajibu alaih siyam. Anak kecil yang belum balik, itu tidak wajib baginya puasa. Anak kecil, itu tidak wajib baginya puasa sampai dia berusia balik. Sampai dia berusia balik. Nanti akan disebutkan. Apa itu ciri-ciri seorang kalau sudah balik. Nanti saya langsung akan bahasakan. Jadi anak kecil, tidak wajib baginya untuk berpuasa sampai dia balik. Karena Nabi SAW bersabda, rufi al-qalam an salasa. Diangkat pena dari 3 golongan. Artinya tidak wajib baginya, tidak ditaklif, tidak dibebani dengan syariat. Anin na'im hatta yastayqidha. 1. Dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Diangkat pena. Ada orang tidur, bicara. Dia cela orang. Kamu ini Nu'man. Iya. Makan kueku. Padahal Nu'man tidak makan. Apakah dosa atau tidak? Kan dia menuduh orang. Lagi tidur. Berdosa atau tidak? Tidak. Ada orang tidur di siang hari bulan Ramadan. Tiba-tiba dia ngigo, dia makan kue jalan kote. Yang disimpan oleh Nu'man. Apa hukum puasanya? Begitu. Karena diangkat pena dari siapa? Yang tidur sampai dia bangun. Ini belum pembahasan kita. Karena kita maunya anak kecil. Sampai hadis lihat. Wa anis sogir ini kita. Wa anis sogir hatta yakbur. Dari anak kecil sampai dia besar. Tidak ada kewajiban dari anak kecil. Wa anil majnun hatta yafiq. Dari orang gila sampai dia sadar dari gilanya. Ini diangkat penanya. Akan tetapi walinya, bapaknya suruh dia berpuasa.
Kan tidak wajib. Tapi orang tuanya suruh dia berpuasa. Untuk apa? Untuk latihan. Supaya melatihnya di atas ketaatan. Bukan karena wajib. Bukan karena wajib. Ada anak berusia belum balik. Bapaknya, mamanya bilang puasa. Bukan karena wajib. Karena dia belum bisa berniat untuk berpuasa. Dan kalau juga dia berniat tidak sah. Karena bukan mukallaf. Karena dia bukan apa? Mukallaf. Tapi kenapa disuruh berpuasa? Untuk melatihnya. Supaya nanti setelah balik dia sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Kita bisa paham ini? Ini yang perlu. Kemudian belum menyinggung di sini. Kebanyakan sekarang para wali orang tua. Belum singgung. Wa katsirun minal awliya'il yaum. Yang pulunan hadal amr. Wala ya'muruna auladahum bisyam. Banyak dari orang tua sekarang lalai dari perkara ini. Mereka tidak memerintahkan anak mereka untuk berpuasa. Bahkan sebagian orang tua melarang anaknya untuk berpuasa. Kenapa? Nanti dia kurus. Nanti dia sakit. Nah, ini bahaya. Sehingga nanti ketika dia balik setengah mati disuruh. Karena dia belum pernah merasakan yang namanya apa? Puasa. Tapi kalau dari kecil dia sudah terbiasa berpuasa. Mudah setelah balik. Itu hal yang sudah biasa dia lakukan. Demikian pula nanti sholat. Dia dibawa ke masjid bukan karena wajib. Tapi untuk melatihnya ke masjid. Dia dibawa ke majelis ilmu bukan karena dia sudah bisa belajar. Kena hukum wajib belajar. Enggak. Supaya dilatih. Nanti kalau balik dia terbiasa pergi ke majelis ilmu. Oleh karena itu banyak dari salaf mereka melakukan hal itu. Untuk mendidik anak mereka. Untuk mendidik anak mereka. Ini Masya Allah. Dan belum menjelaskan akan terjadi ya usia balik itu dengan salah satu dari 3 perkara. Kan tadi kan tidak wajib berpuasa bagi orang yang masih kecil sampai dia balik. Sekarang belum sebutkan di sini kapan seorang itu dikatakan balik. Ya kan? Di antara yang belum sebutkan adalah inzalul mani bihtilam au ghairih. Dengan keluarnya mani. Apakah dengan mimpi basah? Dia mimpi basah keluar maninya. Atau tidak mimpi tapi ada keluar mani. Maka ini dia sudah balik. Ini yang pertama. Yang kedua, nabatu sya'ril anah. Tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Jadi kalau walaupun dia tidak tidak mimpi. Tapi kalau sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluannya. Maka itu sudah balik. Maka itu sudah apa? Balik. Yang ketiga, kalau dia berusia 15 tahun. Karena, ya, kalau sudah 15 tahun, itu sudah balik. Tapi ini batas paling sedikitnya. Walaupun sebelum itu, kalau dia mimpi basah, atau tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, sudah balik. Walaupun belum 15 tahun. Tapi anggaplah, tidak mimpi basah. Belum juga tumbuh di sekitar kemaluannya, bulu. Tapi dia berusia 15 tahun. Maka jangan tunggu dia mimpi. Jangan tunggu tumbuh apa? Bulu di sekitar situ. Karena usia 15 tahun itu sudah apa? Sudah balik. Dia sudah balik. Ini 3. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki dan perempuan. Dan ada tanda khusus untuk perempuan. Yaitu keluarnya darah haid. Yaitu keluarnya darah apa? Haid. Ini golongan manusia yang kedua. Yang ketiga. Al-Qismu Tsalits. Al-Qismu Tsalits. Al-Majnun. Wahuwa faqidul akal. Fala yajibu alaihi siyam. Lima sabaqa min qawlihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalamu an thalatha. Al-hadith. Wala yasihhu minhu siyam. Li'annahu laysa lahu uqlu ya'kilu aqlun ya'kilu bihil ibadata wa yanwiha. Salah cetak. Wayanwi biha. Seharusnya titik 1, hati-hati. Harusnya titik 1 tapi menjadi berapa? Titik 2. Wayanwi biha. Iya, atau pas itu titik 2-nya, cuman kurang yang titik 1. Seharusnya kan wayan wi pisah, baru biha. Paham kan? Jadi kurang 1 huruf. Jadi diperbaiki itu
Jangan sampai nanti dibacanya salah terus. Terus wal ibadatu la tasihhu illa biniyah liqaulihin nabiy sallallahu liqaulin. liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baik, Masya Allah. Jadi manusia yang ketiga, ketika datang bulan Ramadan, al-majnun, orang gila. Datang Ramadan, tiba-tiba dia gila. Iya, gila betulan, bukan pura-pura. Apa itu gila? Wahwa fakidul akal. Yaitu orang yang hilang akalnya. Kalau hilang akalnya, fala yajibu alaih siyam. Tidak wajib baginya puasa. Tidak wajib baginya puasa. Karena Nabi SAW bersabda apa yang telah berlalu, rufi al-qalam an salasa. Diangkat kewajiban itu dari 3. Di antara disebutkan apa? Anil majnun hatta yakil. Dari orang gila sampai apa? Sadar dari gilanya. Tidak sah darinya puasa. Kalau ada orang gila, dia berpuasa. Tidak sah. Tidak sah puasanya. Karena dia tidak punya akal yang dia bisa memahami ibadah dan bisa berniat dengannya. Syarat daripada ibadah itu adalah niat. Tidak sah ibadah kalau tidak ada niatnya. Karena Nabi SAW bersabda, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh tiada lain amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Apa yang ia niatkan. Ini golongan yang masuk Ramadan, keadaannya seperti itu. Tidak sah baginya puasa. Yang keempat, Al-qismur rabi' al-hirmul ladzi al-harimu. al-harimul ladzi balagul hadaya Hadayan. balagul hadaya wasaqat tamizuhu fala yajibu alaihi siyam walal it'am anhu disukuti taklifi anhu bizawali tamyizihi fa'asbahu Salah harokat juga. fa'asbaha Perbaiki harokatnya itu. Itu karena kenapa? Itu haknya itu bukan domir. Tapi dia adalah lamul kalimah. Huruf terakhirnya. Maka bacaannya, kalau dia domir ya fa'asbahu. Tapi kalau dia huruf terakhirnya fa'asbaha. Jadi hati-hati itu sebenarnya bukan kebahagiaan itu kalau ada harokatnya, kitab. Bahagia itu kalau gundul. Ke sebagian orang, wah enak ini. Karena ada harokatnya. Enggak. Harokat yang kasih harokat ini cetakan. Orang percetakan kadang tidak tahu bahasa. Hati-hati. Orang percetakan tidak tahu nahwu. Iya, atau tahu tapi kadang kan namanya orang kasih harokat itu bisa salah. Iya. Makanya kadang kebodohan terhadap nahwu itu bisa membunuh. Seperti kasus orang yang membaca hadis. Nu'man ya, apa dia baca hadis tentang habbatus sauda? Jadi bacaan hadisnya sebenarnya al-habbatus sauda (1). Al-habbatus sauda syifa'un likulida. Kalau (1) artinya biji hitam, maksudnya habbat sauda, itu adalah penyembuh dari setiap penyakit. Ternyata qadarullah dalam cetakannya (2). (2) dicetakan. Salah cetak. Jadi bacanya apa? Al-hayyatus sauda, ular hitam, obat untuk penyakit. Akhirnya dia cari ular hitam, digigit, mati. Bukan hidup. Ini dibunuh oleh kebodohannya. Nah, ini bahaya, ini dibilang. Kalau harokat itu bahaya. Iya, jadi hati-hati. Memang harus ada kaidah bahasa yang ditahu. Terus? Sobiyya qabla tamyiz. Fa in kana yumayyizu ahyanan wa yahdi ahyanan wajaba alaihi sawmu bihali tamyizihi duna hali wa hadayani Wassalatu. as-salatu. Kenapa makin jauh mic-nya? Iya.
As-salatu kas-sawmi la talzamuhu hala hadayanihi wa Hadaya. hadayanihi wa talzamuhu hala tamyizi. Baik. Alhamdulillah. Ini jenis keempat. Jenis keempat. Berjuang ya, sisa satu. Sisa satu. Karena sampai 5 saja saat hari ini. Iya. Jenis orang keempat. Datang bulan Ramadan. Keadaannya al-harimu. Dia pikun. Bukan tua ya. Pikun. Kan ini pikun keadaan. Dari orang yang tua. Tapi tidak semua orang tua pikun. Tapi sini keadaannya. Dia pikun. Iya. Alladzi balagol hadiyan wa saqata tamyizuhu. Yang sudah mencapai hadiyan, kebingungan, hilang tamyiznya, tidak bisa lagi membedakan. Dia sudah kencing sembarang, berak sembarang, sudah kembali seperti anak kecil. Apa yang dia lihat, dia kira makanan, dia makan. Iya, sudah pikun. Ini usia kembali ke umur yang paling rendah saat dia lahir. Iya. Umur yang paling rendahnya. Orang yang seperti ini, kalau sudah pikun, hukumnya, kalau datang bulan Ramadan, fala yajibu alaihi siyam. Tidak wajib baginya puasa. Walal it'am anhu. Tidak wajib juga baginya bayar fidyah. Karena beda, ini bukan orang tua yang tidak mampu puasa, tapi dia sudah apa? Pikun. Bedakan orang tua yang masih normal akalnya, tapi tidak mampu lagi puasa karena tua. Nah, kalau ini nanti lain, jenis yang kelima. Kalau ini orang tua yang pikun, hilang akalnya. Ia sudah kembali seperti anak kecil lagi. Maka ini tidak wajib baginya puasa dan tidak wajib baginya bayar fidyah. Tidak wajib. Karena hilang taklifnya. Dengan pikun itu hilang beban syariatnya. Hilang beban syariatnya. Bizawali tamyizihi. Dengan hilang tamyiznya, tidak bisa lagi membedakan apa-apa. Fa'asbahas sobiya, maka dia mirip anak kecil. Jadi sama dengan tadi, yang anak kecil yang belum balik. Mirip dengan anak kecil. Apa hukum anak kecil tadi? Tidak wajib berpuasa. Apakah bayar fidyah? Tidak. Begitu maksudnya. Hukumnya kembali ke anak kecil. Qabla tamyiz, sebelum dia tamyiz. Fa in kana yumayyizu ahyanan wa yahdi ahyana. Ini bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Kalau dia kadang pikun dan kadang juga sadar. Ya, hilang pikunnya. Kadang begitu orang tua. Ya, kadang dia bicara sembarang, kadang juga dia sadar apa yang dia bicarakan. Apa hukumnya ini? Kata beliau, wajib alaihi shaum fi hali tamyizihi duna hali hadiyanihi. Masya Allah. Wajib baginya puasa saat dia bisa membedakan. Maksudnya sadar dari pikunnya. Dan tidak wajib kalau kembali pikun lagi. Jadi dilihat keadaannya. Dilihat keadaannya. Ini Masya Allah. Ya, syariat kita. Wassolatu kas-saum. Solat sama hukumnya dengan puasa. Sholat juga begitu. Misalnya di sholat duhur, pikun. Tidak wajib sholat duhur. Di sholat asar, sadar lagi. Wajib sholat asar. Nah, ini rumit ya Nu'man ya. Ini agak rumit. Makanya di dalam syariat kita ada anjuran untuk berdoa supaya tidak sampai usia pikun. Supaya tidak sampai kepada usia pikun. Karena ini usia yang paling rendah. Ia sudah besar, tapi seperti bayi. Seperti bayi. Kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk berdoa supaya tidak dikembalikan ke umur yang paling rendah itu. Karena ini modelnya. La talzamu hadiyanihi wa talzamu halat tamyizi. Solat juga seperti itu kata beliau. Tidak wajib solat ketika dia tidak sadar, ketika dia pikun. Dan wajib ketika sudah itu hilang pikunnya. Ini jenis manusia yang keempat ketika datang puasa di bulan Ramadan. Yang kelima. Al-qismul khamis. Al-ajizu anis siyami ajazan mustamirran la yarja zawaluh. Kal-kabiri wal maridi maradan la yurja bur'uhu
bur'uhu kasahibis sirah Saro. kasahibis saratani wa nahwi fala yajibu alaihi siyam li'annahu la yastati'u faqad qala Allah subhanahu fattaqullaha mastata'tum faqala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha lakin yajibu alaihi ayyuta'ima badala siyam an kulli yaumin miskina li'anna Allah subhanahu ja'ala al-it'am mu'adilan lis-siyam hina kanat takhyiru bainahuma awwala ma firada siyam Purido. awwala ma furida siyam fata'ayyana ay yakuna badalan anis siyam indal ajazil anhu li'annahu Muadiluhu. muadiluhu. Baik, selesai. Ini jenis ya golongan yang kelima. Datang bulan Ramadan, dia al-ajiz anis siyam. Tidak mampu untuk berpuasa. Ini kata umum, tidak mampu untuk berpuasa. Siapa? Belum bilang ciri-cirinya. Ajazan mustamirron. La yurja zawaluhu. Ketidakmampuan yang terus-menerus. Tidak diharapkan hilangnya. Seperti siapa? Ada dua golongan. Kal kabir, seperti orang yang sudah tua sekali tapi tidak pikun. Kalau pikun tadi. Jadi seperti orang yang sudah tua sekali. Wal marid. Dan juga orang sakit. Tapi ingat. Sakitnya. Marodon la yurja bur'uh. Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Sakit yang dokter bilang biasanya kalau orang sudah kena ini sakit. Tidak sembuh lagi. Tinggal tunggu mami. Nah jangan. Ya, kan tidak ada yang tidak bisa. Walaupun dokter bilang ini sisa 4 bulan lagi. Kalau Allah tidak menghendaki. Iya, tidak ada. Ada orang 15 tahun lalu dihukumi seperti itu. Tinggal sebulan mami ini Pak. Masih sekarang sudah 15 tahun dia sakit begitu. Tidak mati-mati. Iya. Begitu. Itu kan tapi kan perkiraan dokter berdasarkan apa? Penelitian. Adapun umur itu di tangan Allah. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa hukumnya? Orang yang sakit, yang mana penyakitnya ini biasanya dalam penelitian dokter, jarang sembuh. Penyakitnya itu. Tidak sembuh lagi penyakitnya. Iya. Apa hukumnya? Belum bilang kasohibis saroton. Seperti orang yang punya penyakit saroton. Kanker misalnya. Iya. Wanahwi dan semisalnya. Iya. Dan semisalnya. Kata belum hukum puasa baginya kalau datang bulan Ramadan. Fala yajibu alaisyam. Tidak wajib baginya puasa. Orang tua yang tidak mampu berpuasa atau orang sakit. Itu tidak wajib baginya berpuasa. Tapi li'annahu la yastati'u. Karena dia tidak mampu. Allah berfirman. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah yang dia tidak mampu. Maka dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Dan firman Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya. Cuman bedanya yang tadi dengan yang ini, orang tua, demikian pula orang sakit yang diharapkan kesembuhannya, beda. Jadi ini orang tua dan orang sakit dan diharapkan kesembuhannya. Dia yajibu alaihi ayuti amma. Wajib dia kasih makan. Itu bedanya. Kalau orang sakit biasa yang diharapkan kesembuhannya, ya, beda hukumnya. Lain dia. Dia boleh tidak berpuasa, tapi wajib qadha. Kalau ini, yang ini, orang tua yang tidak mampu berpuasa, atau orang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, wajib baginya untuk beri makan. Sebagai pengganti puasanya itu, setiap hari dia kasih makan satu orang miskin. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan memberi makan itu sebagai pengganti untuk puasa ketika Allah sebelumnya memberikan pilihan antara berpuasa atau beri makan. Awal diwajibkan puasa. Bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa disuruh bayar fidyah, kan begitu? Maka sama dengan ini. Maka sudah pasti di sini untuk menggantikan puasa ketika tidak mampu,
dengan penggantinya, yaitu memberi makan kepada apa? Orang miskin. Orang miskin. Berapa dia bagi? Ini dibicarakan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan di setiap harinya dia kasih 1 mud. 1 mud itu 1 telapak tangan begini. Dari habban, dari biji-bijian, maksudnya gandum, beras, dia kasih 1 hari 1 makan orang miskin 1 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan yang disatukan. Itu namanya 1 mud. 2 telapak tangan disatukan. Iya, ini yang diberikan. Mereka bilang rubu so, 1/4 dari 1 so, karena 1 so itu 4 mud. 1 so itu 4 telapak tangan yang digabungkan begini. 1, 2, 3, 4. Ini namanya 1 so. Ini 1 mud 1/4 dari 1 so. Yaitu apa? 1 begini. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, kalau kita bagi dengan timbangan, ya kalau Syekh Utsaimin itu hampir 2,5 kilo. Kalau 1 so, berarti bagi 4. Bagi 4. Dari 2 kilo, hampir 2,5 kilo itu, bagi 4. Hasilnya itulah yang diberikan. Iya. Itu yang diberikan. Ini yang disebutkan. Ini yang dikatakan seperti ini. Orang tua, dia boleh tidak berpuasa dan kasih makan. Itu merupakan pendapat dari Ibnu Abbas. Demikian pula yang lainnya. Dari kalangan ulama setelah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya apa yang diriwayatkan dan dinukil oleh Imam Al-Bukhari. Beliau bilang qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi syaikhil kabir wal mar'atil kabirah. Ibnu Abbas berkata pada lelaki tua dan perempuan yang sudah tua, la yastati'ani ayyasuma, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Fa yut'imani makana kulli yaumin miskina, maka dia beri makan setiap hari itu 1 orang miskin. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Asar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan apa yang belum jelaskan tadi, golongan manusia yang kelima. InsyaAllah besok di majelis ke-7 kita akan langsung melanjutkan di golongan yang ke-6. Golongan yang ke-6 ketika datang puasa di bulan Ramadan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan lagi di majelis besok. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.